Perkenalkan, nama saya Safira Febi Milinia. Di sini saya berasal dari Universitas Jember, mengambil program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Izinkanlah saya di sini untuk membawakan materi dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang akan saya bawakan yaitu teks ceramah. Nah, apa yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama yaitu apa itu ceramah. Yang kedua, bagaimana struktur ceramah. Yang ketiga, bagaimana kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin bertanya, menurut teman-teman, apakah ceramah itu sama dengan pidato? Betul sekali, jawabannya tidak sama. Kenapa tidak sama? Nah, di sini sudah saya sertakan beberapa perbedaan ya. Nah, yang pertama, ceramah merupakan komunikasi dua arah. Nah, pidato yaitu satu arah. Maksudnya apa? Dalam ceramah terdapat timbal balik antara penceramah dengan audiens. Contohnya, kita bisa berdialog, kita bisa tanya jawab, ataupun bertukar pendapat. Nah, sedangkan dalam pidato, audiens tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Maka dari itu kita sebut dengan satu arah. Nah, yang kedua, ceramah bersifat lebih fleksibel, sementara pidato bersifat lebih formal. Nah, untuk hal ini kita akan bahas setelah masuk ke materi. Nah, yang ketiga, ceramah memiliki topik umum dan topik khusus. Nah, sedangkan pidato topiknya bersifat umum. Nah, ini sudah saya sertakan gambaran tentang kegiatan berceramah. Silakan diperhatikan ya teman-teman. Silakan dilihat dari cara duduk, kemudian cara berkumpul. Nah, selanjutnya sudah saya sertakan contoh gambar pidato. Apakah teman-teman sudah bisa mendapat apa itu perbedaan pidato dan ceramah berdasarkan gambar tersebut? Betul sekali. Jadi apabila kita tinjau dari gambar ya, dalam kegiatan ceramah sifatnya lebih fleksibel. Kita dapat berkumpul bersama, kemudian lebih santai. Nah, sedangkan dalam pidato sifatnya lebih formal, betul, acara formal. Nah, mari kita masuk ke dalam materi. Yang pertama, apa itu teks ceramah? Ceramah yaitu memberikan uraian tentang suatu hal, bisa tentang pengetahuan, tentang agama, tentang sains, dan sebagainya. Kemudian orang yang berceramah kita namakan penceramah. Nah, penceramah ini harus memiliki ilmu yang mumpuni, harus layak untuk membawakan materi ceramah tersebut, karena ceramah ini akan dikonsumsi oleh banyak orang. Nah, kemudian dalam teks ceramah biasanya mengandung petuah-petuah, nasihat-nasihat, begitu ya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri teks ceramah. Ciri-cirinya ada 3, sudah kita ulas beberapa. Yang pertama yaitu disampaikan oleh pakar. Nah, jadi yang menyampaikan ceramah harus memiliki pakar dalam bidang ceramah tersebut ya, agar tidak menyampaikan informasi yang kurang valid. Nah, yang kedua terdapat komunikasi dua arah. Sudah kita bahas ya, apa itu? Betul, contohnya bisa berdialog, bisa tanya jawab, bisa bertukar pendapat. Nah, yang ketiga menggunakan bahasa yang fleksibel dan mudah dipahami. Jadi, walaupun misalnya kita membawa topik ceramah yang sulit, tetapi kita harus bisa mengemasnya dengan bahasa yang mudah dipahami agar audiens bisa menerima ceramah kita dengan baik dan berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya yaitu tujuan teks ceramah. Di sini ada beberapa ya. Yang pertama yaitu informatif. Pasti teman-teman sudah tahu apa itu informatif? Betul sekali, yaitu bertujuan untuk menyampaikan informasi. Nah, yang kedua ada persuasif. Contohnya, persuasif itu berarti bersifat mengajak, mendorong, begitu ya. Jadi ceramah itu bersifat mengajak audiens untuk ikut dengan materi yang kita sampaikan di dalam ceramah kita tersebut. Nah, yang ketiga argumentatif. Nah, dalam ceramah pasti kita menyampaikan argumen-argumen, maka dari itu tujuan teks ceramah bersifat argumentatif. Nah, yang keempat ada deskriptif. Deskriptif apa teman-teman? Betul sekali, yaitu ceramah bersifat deskriptif, menggambarkan suatu hal, menggambarkan suatu isu yang akan kita bawa dalam ceramah.
hiburan, yaitu memasukkan celetukan-celetukan komedi, hiburan begitu ya, sehingga audiens tidak bosan mendengarkan ceramah yang kita sampaikan. Nah, dalam selanjutnya ada struktur teks ceramah. Strukturnya ada 3. Apa itu? Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini bisa berisi salam pembuka. Nah, biasa berisi tentang ucapan rasa syukur, ucapan terima kasih, dan salam pembuka jangan lupa. Nah, jangan lupa juga teman-teman harus menyampaikan gambaran tentang materi yang akan kita sampaikan. Contohnya apa? Memasukkan latar belakang dan tujuan kita berceramah. Jadi audiens yang menerima ceramah kita tidak bingung untuk apa ya bapak tersebut berdiri di situ, mau menyampaikan apa ya. Nah, maka dari itu kita harus memasukkan tujuan dan latar belakang kita berceramah. Nah, yang kedua ada isi. Isi tentu saja berisi tentang argumen-argumen kita. Nah, harus disertai dengan fakta ya. Nah, yang ketiga ada penutup. Penutup ini berisi tentu saja salam penutup. Bisa berisi ucapan terima kasih dan jangan lupa permintaan maaf. Nah, salam penutup banyak sekali contohnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tujuan teks ceramah. Nah, selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Ada beberapa kaidah kebahasaan ya. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua jamak. Maksudnya apa? Teman-teman paham kan apa itu kata ganti? Betul, kata ganti orang pertama yaitu kata ganti untuk mengganti si penceramah. Bisa dengan aku, bisa dengan saya. Dan kata ganti orang kedua jamak untuk mengganti audiens. Jadi bisa menggunakan, betul sekali, bisa menggunakan hadirin, bapak, ibu, adik-adik, teman-teman, saudara-saudari, begitu ya. Nah, yang kedua, menggunakan kata-kata yang berfungsi untuk penanda hubungan argumentasi. Maksudnya apa ya? Kita harus garis bawahi dulu, yaitu berfungsi untuk penanda hubungan argumentasi. Dalam ceramah, kita menyampaikan argumentasi. Nah, argumentasi satu dengan argumentasi yang lain harus saling berhubungan. Maka dari itu, kaidah kebahasaan teks ceramah harus menggunakan kata-kata yang berfungsi untuk penanda hubungan argumentasi. Di sini sudah saya sertakan contoh-contohnya ya. Ada jika, ada maka, ada dengan begitu, dan masih banyak lagi. Teman-teman silahkan dibuat contoh kalimatnya ya. Nah, yang ketiga, menggunakan kata-kata bersifat mengajak, yaitu persuasif. Nah, dalam ceramah kita harus menggunakan kata-kata yang bersifat persuasif supaya audiens bisa ikut dengan apa yang kita sampaikan, menerima ceramah dan bisa mencerna ceramah dengan baik. Nah, contohnya apa? Hendaknya, seharusnya, lebih baik, begitu. Nah, contoh kalimatnya, misalnya kita ceramah tentang bahaya narkoba. Narkoba itu sangat berbahaya. Narkoba itu memiliki dampak yang buruk bagi manusia. Maka dari itu sebaiknya kita menghindari narkoba. Begitu. Nah, teman-teman jangan lupa ya. Silakan membuat contoh kalimat yang lain. Nah, yang terakhir yaitu banyak terdapat kalimat majemuk bertingkat. Apa itu kalimat majemuk? Betul sekali. Kalimat majemuk adalah penggabungan dua kata dan penggabungannya itu menggunakan kata hubung atau yang bisa kita sebut konjungsi. Betul sekali. Jadi dalam kalimat majemuk itu ada yang dinamakan dengan induk kalimat dan ada yang dinamakan dengan anak kalimat. Teman-teman silahkan mencari macam-macam kata hubung, banyak sekali. Nah, di sini sudah saya contohkan juga ya contohnya kalimat majemuk bertingkat. Nah, yang pertama yaitu banyak pengguna jalan yang menyeberang sembarangan meskipun sudah dibangun jembatan penyeberangan. Mari kita cari, menurut teman-teman mana ya yang merupakan konjungsi dalam kalimat ini? Betul sekali, konjungsinya yaitu meskipun. Nah, untuk kata pertama yaitu banyak pengguna jalan yang menyeberang sembarangan. Nah, ini disebut dengan induk kalimat. Nah, yang merupakan anak kalimat yaitu meskipun sudah dibangun jembatan penyeberangan. Jadi begitu ya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk membuat kalimat-kalimat sendiri ya supaya teman-teman lebih paham. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman
teman-teman, dan jangan sungkan ya apabila ada yang ingin ditanyakan, email saya sudah saya sertakan. Saya mohon maaf sekali apabila ada salah-salah kata dalam penjelasan materi tadi. Dan teman-teman jangan lupa juga kesehatan, jangan lupa semangat belajar dan terus fokus mengejar pendidikan Indonesia. Selamat pagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.